Raden Saleh Syarif Bustaman. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa yang mempunyai keunikan karya seni modern Indonesia yang pada saat Hindia Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa waktu itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Biografi Raden Saleh Syarif Bustaman. Raden Saleh Syarif Bustaman merupakan kelahiran Semarang pada tahun 1807 dan wafat tanggal 23 April 1880. Lahir di Terboyo dekat Semarang, Jawa Tengah. Saat baru berusia 10 tahun, Raden Saleh diserahkan kepada pamannya yang menjabat sebagai Bupati Semarang ketika Indonesia masih dikolonialisasi oleh Hindia Belanda. Raden Saleh sudah gemar menggambar dari sejak kecil. Bakatnya di bidang seni sudah mulai menonjol saat Saleh kecil bersekolah di sekolah rakyat Falls School. Tak jarang kala gurunya sedang mengajar, ia malah asyik menggambar. Walaupun begitu, sang guru tak pernah marah karena kagum melihat hasil karya muridnya. Belajar kepada pelukis Belgia E.E.J. Payen. Selain memiliki kepekaan terhadap seni yang tinggi, Raden Saleh dikenal sebagai sosok yang ramah, sopan, dan mudah bergaul. Karena sifatnya yang hangat dan supel itulah Raden Saleh tidak menemui kesulitan saat harus menyesuaikan diri dalam lingkungan orang Belanda. Karena sifatnya itu pula mendapatkan kesempatan dari Prof. Caspar Reinward untuk menjadi calon pegawai di Lembaga Pusat Penelitian Pengetahuan dan Kesenian di Bogor. Di lembaga tersebut, Raden Saleh bertemu dengan seorang pelukis keturunan Belgia bernama E.E.J. Payen yang didatangkan dari Belanda untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa untuk hiasan Departemen Van Kolonial Belanda. Selanjutnya, Payen tertarik pada bakat Raden Saleh dan berinisiatif memberikan bimbingan kepadanya. Sebenarnya, Payen tidak terlalu menonjol di kalangan seniman lukis Belanda. Namun, peran mantan mahaguru akademik seni rupa di Dornik, Belanda ini nyatanya sangat membantu Raden Saleh untuk mendalami teknik seni lukis barat. Ia mengajarkan berbagai teknik lukis barat, misalnya teknik melukis dengan cat minyak. Payen juga mengajak pemuda Raden Saleh dalam perjalanan dinas keliling Jawa untuk mencari modal dan pemandangan untuk dilukis. Karena kemampuan Raden Saleh yang dinilai Payen semakin matang, ia kemudian mengusulkan agar anak didiknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Belanda. Usulan itu kemudian mendapatkan dukungan yang positif dari Gubernur Jenderal J.I.G.I.P.H. van der Capellen. Belajar ke Belanda. Pada tahun 1829, hampir bersamaan dengan patahnya perlawanan perang Diponegoro oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Capellen memberangkatkan Raden Saleh untuk belajar ke Belanda. Keberangkatannya bukan hanya belajar seni lukis, tapi juga mengajarkan tugas untuk mengajari Inspektur Keuangan Belanda di Linge tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu di Belanda. Raden Saleh belajar di bawah bimbingan Cornelius dan semasa menimba ilmu di sana, kemampuan berkembang pesat. Kesempatan untuk belajar di luar negeri benar-benar dimanfaatkan Raden Saleh. Buat tahun pertama, ia memperdalam bahasa Belanda dan teknik mencetak menggunakan batu. Secara perlahan namanya mulai dikenal. Raden Saleh bahkan menggelar pameran di Hague, Amsterdam. Masyarakat Belanda sangat mengapresiasi karyanya. Mereka tidak menyangka seorang pelukis muda pribumi Hindia Belanda dapat menguasai teknik seni lukis barat dengan baik. Kematian Raden Saleh. Sempat beredar kabar bahwa Raden Saleh meninggal akibat diracuni oleh pembantunya yang sempat dituduh telah mencuri.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, diketahui bahwa aliran darahnya terhambat karena pengendapan yang terjadi di dekat jantungnya. Jenazahnya kemudian dikebumikan di TPU Bondongan Bogor, Jawa Barat dalam koran Javanese Bode.